Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kafid Fatuni bin Rifai bin Zainuddin bin Muhadi. Hari ini tanggal 18 Juni tahun 2026, hari Kamis. Saya ingin cerita tentang teori masuk surga satu negara atau bahkan satu dunia. Entah ini teorinya benar atau tidak, tapi yang jelas teorinya begini. Pertama, amal seseorang tidak akan memasukkan seseorang ke dalam surga. Engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Tanya beberapa sahabat. Beliau menjawab, aku pun tidak. Itu semua hanyalah karena karunia dan rahmat Allah. Yang kedua, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah yang enggan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, niscaya dia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia enggan untuk masuk surga. Ini yang jadi topik utama. Dalam surat Al-Isra ayat 16, jika kami hendak membinasakan suatu negeri, kami perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah, lalu mereka melakukan kedurhakaan di negeri itu sehingga pantaslah berlaku kepadanya perkataan azab kami, maka kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Yang kedua, Tuhanmu tidak akan, di dalam surat Al-Qasas ayat 59, Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri sebelum dia mengutus seorang rasul di ibu kotanya yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka. Tidak pernah pula kami membinasakan penduduk negeri-negeri kecuali penduduknya dalam keadaan zalim. Zalim bisa berarti menyekutukan Allah. Terdapat dalam surat Luqman ayat 13, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, sungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Jadi menyekutukan Allah itu bisa berarti terdapat dalam surat Rum ayat 31, janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Dijelaskan di surat Rum ayat 32, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Atau yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 3. Terus begini, maka dalam surat Al-An'am ayat 44, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami bukakan semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam putus asa. Jadi maksud saya begini, jangan sampai ketika tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya kecuali kami binasakan sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz, surat Al-Isra ayat 59. Lah waktunya kapan? Ini kan beliau Nabi Muhammad SAW meletakkan tangan beliau di atas kepalaku lalu bersabda, hai Ibnu Awalah, bila kamu melihat khilafah turun di tanah suci, maksudnya Baitul Maqdis, maka telah dekatlah gempa bumi, bencana dan hal-hal besar, dan kiamat saat itu lebih dekat pada manusia melebihi tanganku ini kepadamu.
Jadi ketika seorang pemberi peringatan dari khalifah ke sebuah negara di ibu kotanya, karena di ibu kotanya itu orang yang hidupnya mewah kayak gitu, itu diberi peringatan untuk mentaati perintah Allah, tapi mereka melakukan kedurhakaan. Sebelum Allah hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya, Allah beri kesenangan, yaitu dibukakan segala pintu rahmat. Jadi dunia negaranya itu dibukakan, setelah dibukakan dihabiskan. Ini kalau setahu saya begitu. Jadi itu dengar atau tidak, makanya kalau mentaati perintah Allah samina wa ta'na, maka negara itu akan dibangun sebangun-bangunnya. Karena kebalikan dari azab adalah rahmat. Kebalikan dihancurkan negara itu sehancur-hancurnya, berarti kan dibangun negara itu sebangun-bangunnya. Atau bahasa lain dengan dibukakan segala pintu. Akhirnya kehidupannya lebih mudah. Kayak begitu. Itu rahmat. Kedua, kan begini, di akhirat, dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan cukuplah Allah Maha mengetahui. Jadi menurut saya, kalau penduduk ibu kotanya orang yang hidupnya mewah itu orangnya soleh, maka orang tersebut mendapat karunia. Jadi ada dua tujuan, satu tujuan, iya kan? Teori masuk surga satu negara atau satu dunia, berarti dua. Nah, orang yang hidupnya mewah di sebuah negara itu, di ibu kotanya, kalau dia samina wa ta'na terhadap nanti kekhilafan yang dikumandangkan di Baitul Maqdis, di pelataran Masjid Al-Aqsa, kan itu nanti mengutus utusan. Lah utusannya itu membacakan ayat-ayat Allah supaya mentaati perintah Allah. Kalau mentaati samina wa ta'na dalam artian dalam surat Al-A'raf ayat 35, wahai Adam, apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepadamu, jika kamu bertakwa dan memperbaiki diri, maka wala khaufun wala tahzanu. Jika melakukan hal tersebut, maka negara itu akan dibangun oleh Allah sebangun-bangunnya. Ini seperti bukan kalau tiba-tiba membentuk gitu loh bahannya. Paham enggak ini? Marah-marah tiba-tiba dibangun oleh Allah, bangunan-bangunan atau semacam apa kayak gitu. Ini alamnya sendiri yang bergerak. Itu lebih hebat, itu dibangun oleh Allah kayak gitu. Lah kalau orang yang hidupnya mewah di ibu kotanya itu, pertama samina wa ta'na, kedua dia menjadi orang soleh. Semua yang hidupnya mewah di ibu kota itu menjadi orang soleh, maka mendapat karunia. Jadi sebenarnya di dunia ini
ada orang yang diberi ilmu untuk berdakwah. Nah, sebenarnya ilmu dakwah itu dia ujian. Sebagaimana begini. Ini ya. Dan ujilah anak-anak yatim itu surat An-Nisa ayat 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pandanganmu mereka telah cerdas, pandai memelihara harta, maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Jadi maksud saya, ini orang yang dakwah itu, kalau dia cerdas berdakwah supaya orang menjadi soleh. Jadi dakwah itu tujuannya supaya manusia itu menjadi orang yang soleh. Pinter wesan. Pinter itu ketika kapan waktunya sampai khalifah dikumandangkan di Baitul Maqdis itu. Nah, ketika waktu itu waktu ibaratnya waktu menikah. Kalau dalam surat An-Nisa ayat 6 itu. Nah, waktu menikah. Jadi yang tim dakwah ini dia harusnya mampu mengelola harta itu, maksudnya mampu mendakwai orang yang hidupnya mewah di ibu kotanya itu. Untuk menjadi orang yang soleh itu bagaimana? Apakah sudah cerdas, udah pinter untuk mendakwai orang-orang kayak begitu? Kalau sudah pintar, maka karunia yang Allah simpan kepada manusia itu, yang mau akan bukan disimpan maunya, yang akan diberikan kepada manusia itu maka akan diberikan oleh Allah, kayak begitu kan begini. Dan apakah dugaan orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah pada hari kiamat? Sesungguhnya Allah benar-benar mempunyai karunia yang dilimpahkan kepada manusia, tapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Jadi maksudnya itu limpah karunia itu maksudnya bentuknya apa saya juga belum tahu. Tapi rahmat itu aja sudah bagus. Negeri itu dibangun sebangun-bangunnya. Tapi kalau bentuk karunia mungkin ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Mungkin seperti itu. Ampunan Allah dan surga seluas langit dan bumi. Itu kalau di surat Al-Hadid ayat 20 berapa itu, 2 atau berapa. Jadi begitu. Teorinya sederhana. Kalau ini bisa dilakukan, alhamdulillah saya senang bahagia maksud saya. Tapi kan ini bukan tugas saya, karena saya sebatas di media sosial saja. Ini teori-teori mahal. Allah sudah tahu ini sangat berguna bagi umat manusia. Kurang lebihnya Kafid Fatoni mohon maaf. Jika ada salahnya, Kafid Fatoni mohon maaf. Jika ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa Kafid Fatoni sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.